Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nyaman Muzaki dengan NIM 2301411025 kelas 2 TPJJ 2 mata kuliah infrastruktur transportasi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pelabuhan. Prinsip perencanaan pelabuhan, perencanaan dan perancangan pelabuhan. 1. Prediksi lalu lintas pelabuhan atau traffic forecasting. Mengumpulkan data terkait bongkar muat barang, kunjungan kapal, asal dan tujuan pelayaran, perkembangan ekonomi kota, pertumbuhan penduduk, master plan daerah regional. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pelabuhan, menetapkan tujuan yang jelas terkait kebutuhan pelabuhan, baik untuk transportasi barang, mobilitas kapal, dan pengembangan ekonomi regional. Yang ketiga, pengolahan data, inventarisasi asal dan tujuan barang serta rute pelayaran, klasifikasi jenis barang dan pembuatan tabulasi serta grafik kecenderungannya, menganalisa lonjakan sementara pada lalu lintas, mengkaji pengaruh pasar dan perkembangan teknologi terhadap lalu lintas, perkiraan pertumbuhan lalu lintas berdasarkan indikator ekonomi seperti PDRB, pertumbuhan barang khusus dan perkembangan interland, pertimbangan faktor pertumbuhan lokasi, pengembangan industri, dan manajemen pelabuhan, menganalisis hasil data dan menyusun skenario, membuat skenario optimis, moderat, dan pesimis berdasarkan analisis data. Perencanaan dibagi dalam 3 periode. Jangka pendek, yaitu dengan persentase 5%, jangka menengah dengan persentase 15%, jangka panjang dengan persentase 25%. Menganalisa proporsi barang dan jasa serta jumlah dan ukuran kapal yang dibutuhkan. Yang kelima ada penelitian lingkungan. Penelitian mengenal kondisi lingkungan seperti geologi, geoteknik, demografi, dan sosial budaya untuk memastikan kelayakan pembangunan pelabuhan. Yang keenam, desain bangunan pelabuhan. Perancangan struktur bangunan pelabuhan berdasarkan perhitungan dimensi dan detail teknis. Yang ketujuh ada analisis ekonomi atau kelayakan investasi. Menggunakan indikator ekonomi untuk menilai kelayakan investasi antara lain benefit cost ratio, internal rate of return, next present value, dan yang kedelapan pemilihan alternatif skenario yang paling menguntungkan, memilih skenario terbaik berdasarkan analisis ekonomi dan teknis untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan. Yang sembilan, pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, pengelolaan operasional dan pemeliharaan pelabuhan setelah pembangunan selesai, termasuk peningkatan fasilitas dan layanan sesuai kebutuhan. Proses perencanaan dan perancangan pelabuhan ini melibatkan analisis mendalam terhadap data lalu lintas, kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta pertimbangan aspek teknis dan keuangan untuk memastikan pembangunan pelabuhan yang efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan. Langkah-langkah perencanaan pelabuhan: menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pelabuhan, menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pelabuhan yang meliputi kebutuhan fasilitas dan kapasitas pelabuhan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan transportasi laut. Yang kedua, prediksi lalu lintas pelabuhan. Yang pertama ada pengumpulan data terkait pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, asal dan tujuan kapal, bongkar muat barang, jumlah kapal yang berkunjung. Yang ketiga ada pengolahan data, klasifikasi jenis barang yang diperdagangkan, membuat grafik dan analisis tren untuk memahami pola lalu lintas barang dan kapal. Yang keempat, analisa data dan penyusunan alternatif skenario. Menyusun skenario perencanaan berdasarkan jangka waktu, jangka pendek, menengah, panjang, kapasitas barang yang diproses, dan ukuran kapal yang akan digunakan. 5. Penelitian lingkungan. Penelitian terkait kondisi lingkungan di sekitar pelabuhan seperti geologi, klimatologi, topografi, geoteknik. Yang keenam ada desain pelabuhan. Merancang fasilitas pelabuhan yang mencakup fasilitas darat, terminal, gudang, area parkir, drainase, dan lainnya. Fasilitas pelayaran, dermaga, alur pelayaran, kolam pelabuhan, bangunan pelindung pelabuhan, dan fasilitas keamanan. Yang ketujuh, analisa ekonomi. Evaluasi kelayakan ekonomi proyek pelabuhan menggunakan analisis biaya dan manfaat serta proyeksi investasi untuk memastikan keuntungan dan berkelanjutan proyek. Yang kedelapan, pemilihan skenario yang paling menguntungkan. Memilih alternatif perencanaan yang paling efisien dan menguntungkan berdasarkan hasil analisis teknis dan ekonomi.
Yang ke-9, pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Pengelolaan operasional dan pemeliharaan pelabuhan setelah pembangunan untuk memastikan pelabuhan berfungsi dengan baik dan terus berkembang sesuai kebutuhan. Proses ini mengintegrasikan aspek teknis, lingkungan, ekonomi, dan manajerial untuk merencanakan dan merancang pelabuhan yang efektif dan efisien. Dasar-dasar perencanaan pelabuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan, penumpang dan barang. Pertama, ada penyediaan fasilitas dasar pelabuhan, memastikan fasilitas utama untuk penumpang dan barang seperti terminal, gudang, dan area pemuatan tersedia dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada ruang gerak kapal. Tersedianya ruang yang cukup bagi kapal agar dapat bergerak dengan leluasa di dalam pelabuhan, menghindari kemacetan atau penumpukan kapal. Yang ketiga, ada alur yang baik. Penyediaan alur pelayaran yang jelas dan aman untuk memudahkan kapal keluar masuk pelabuhan dengan efisien. Yang keempat, ada fasilitas pendukung. Menyediakan fasilitas penting seperti air bersih, bahan bakar, minyak, dan fasilitas lainnya yang mendukung operasional kapal dan kegiatan pelabuhan. Yang kelima, ada jaringan angkatan darat. Memiliki akses transportasi darat yang mudah dan lancar menuju dari daerah pendukung pelabuhan seperti jalan raya, rel kereta, atau koneksi transportasi lainnya. Faktor yang dipertimbangkan dalam pembangunan pelabuhan. Yang pertama, topografi dan situasi. Memperhatikan kondisi topografi, lahan, dan lokasi pelabuhan untuk memastikan konstruksi yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan. Yang kedua, angin. Mengkaji pola angin di sekitar pelabuhan untuk merancang struktur yang dapat mengurangi dampak angin kencang terhadap operasi pelabuhan. Yang ketiga, ada pasang surut. Memperhitungkan perubahan pasang surut untuk menentukan kelandaian desain dermaga yang dapat mengakomodasi kapal selama kondisi pasang surut. Yang keempat, gelombang. Menganalisis kondisi gelombang laut yang dapat mempengaruhi aktivitas kapal di pelabuhan serta merancang pelabuhan untuk mengatasi dampak gelombang tinggi. Yang kelima, ada kondisi tanah. Memastikan kestabilan tanah di sekitar pelabuhan agar konstruksi bangunan dan fasilitas pelabuhan tidak terancam longsor atau penurunan. Yang keenam, ada karakteristik kapal. Memahami jenis dan ukuran kapal yang akan beroperasi di pelabuhan untuk merancang fasilitas yang sesuai, termasuk dermaga, alur pelayaran, dan area pemuatan. Peraturan Perundang-undang Perencanaan Pelabuhan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2015 tentang Pelabuhan. PP Nomor 31 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Yang keempat, Permen Hub 50 Tahun 2021 tentang koneksi dan kerjasama lainnya. Yang kelima, Permen Bappenas Nomor 4 Tahun 2015, Nomor 2 Tahun 2020 tentang cara pelaksanaan kerja selama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Perencanaan jumlah terminal dan prediksi volume penumpang pelabuhan. Kebutuhan ruang pada terminal penumpang. Untuk perhitungan luas terminal, penumpang didasarkan pada gerakan pada jam sibuk dengan mengasumsikan kebutuhan ruang untuk setiap penumpang dengan barang bawaan sebesar 1,2 meter persegi. Untuk keadaan tersibuk, jumlah penumpang diasumsikan 2 kali dari jumlah pada hari-hari biasa. Bulan dan tahun. Untuk area terminal, penumpang disediakan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan penumpang antara lain kamar kecil, toilet, ruang satpam atau informasi, ruang pengembangan barang bawaan, dan kafetaria. Kebutuhan ruang pada terminal penumpang. Perhitungan luas terminal dihitung dengan rumus sebagai berikut. Luas terminal penumpang sama KR dikali G, di mana KR kebutuhan ruangan atau meter persegi, G gerakan penumpang pada jam sibuk, gerakan penumpang pada jam sibuk, G QXA, di mana A jumlah penumpang, Q sama dengan faktor jam sibuk, dan M jumlah penumpang pada bulan tersibuk dibagi jumlah penumpang setahun, D jumlah penumpang pada hari tersibuk dibagi jumlah penumpang pada bulan tersebut, H jumlah penumpang pada jam tersibuk dibagi jumlah penumpang pada hari tersebut. Fasilitas pelabuhan ikan dan pelabuhan. Sebagai negara yang memiliki potensi yang besar di bidang perhubungan laut dan kemaritiman, pelabuhan adalah fasilitas vital yang harus dimiliki.
Indonesia melalui Kementerian Perhubungan membagi jenis-jenis pelabuhan perikanan ke dalam beberapa kategori, yaitu pelabuhan perikanan kelas A yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan samudra, pelabuhan perikanan kelas B yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan Nusantara, pelabuhan perikanan kelas C yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan pantai, pelabuhan perikanan kelas D yang selanjutnya disebut pangkalan pendaratan ikan. Adapun fasilitas-fasilitas minimum yang harus ada di dalam sebuah pelabuhan perikanan berdasarkan Permen KKP nomor 8 tahun 2012 adalah fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek, dan drainase. Fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik, dan fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK. Dasar pertimbangan perencanaan fasilitas laut pelabuhan ikan. Yang pertama, kondisi pasang surut di lokasi. Memperhatikan perubahan pasang surut air laut untuk merancang dermaga dan fasilitas pelabuhan yang dapat mengakomodasi kapal dalam berbagai kondisi pasang surut. Yang kedua, jarak dermaga dari fasilitas darat. Dermaga bongkar harus berada dekat dengan fasilitas darat, terutama tempat pelelangan ikan. Namun tetap mempertimbangkan kedalaman perairan agar kapal dapat berlabuh dengan aman. Yang ketiga, penempatan posisi dermaga. Posisi dermaga harus mempertimbangkan arah dan kecepatan arus laut, arah dan kekuatan angin, kestabilan pantai, serta kemudahan pergerakan kapal di sekitar dermaga. Yang keempat, ketinggian dermaga. Ketinggian dermaga harus disesuaikan dengan kondisi pasang surut, tinggi gelombang, dan tinggi dek kapal di atas muka air untuk memastikan kapal dapat berlabuh dengan aman pada semua kondisi. Yang kelima, panjang dermaga. Panjang dermaga disesuaikan dengan kebutuhan panjang kapal yang akan berlabuh agar kapal dapat merapat dengan aman. Yang keenam, lebar dermaga harus cukup untuk memudahkan gerakan kapal saat bongkar muat, memberikan ruang yang cukup agar kapal dapat bergerak dengan leluasa. Dengan mempertimbangkan faktor di atas, perencanaan pelabuhan ikan dapat dirancang agar kapal dapat beroperasi dengan aman dan efisien, serta mendukung kelancaran kegiatan perikanan. Selanjutnya ada fasilitas pelabuhan ikan. Fasilitas pokok merupakan fasilitas pokok yang harus ada dan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam, tempat membongkar ikan, hasil tangkapan, dan memuat perbekalan, tempat tambat labuh kapal-kapal yang menangkap ikan. Fasilitas pokok ini meliputi satu dermaga sepanjang 15 meter terdiri dari dermaga tambat kapal 5-20 GT sepanjang 120 meter, kapal 20-30 GT sepanjang 90 meter dan kapal 30-100 GT sepanjang 100 meter. Dermaga bongkar ikan sepanjang 93 meter dan dermaga serving 106 meter. Kolam 3 hektar dengan variasi kedalaman 3 meter, min 2,5 meter dan min 2 meter. Penahan gelombang bagian barat 294 meter dan bagian utara 125 meter. Jaringan drainase, rambu navigasi, dan fasilitas fungsional. Fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas fungsional ini terdiri dari fasilitas pemasaran dan distribusi hasil perikanan, tempat pelelangan ikan, pasar ikan, gudang, dan gudang keranjang. Fasilitas perbekalan, tangki BBM dan dispenser dan tangki air. Fasilitas pemeliharaan atau perbaikan, gudang utility, tempat perbaikan jaring, dok atau galangan kapal. Fasilitas pengolahan ada cold storage. Yang terakhir, kantor, balai pertemuan nelayan, instalasi listrik, sarana komunikasi radio, telepon, fax, dan internet, gardu, dan WC umum. Fasilitas penunjang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas penunjang terdiri dari perumahan, wisma tamu, tempat ibadah, kantin, pertokoan, sarana kebersihan. Fasilitas laut, dermaga bongkar dan muat, kolam pelabuhan, alur pelayaran, bangunan pelindung pelabuhan atau breakwater. Fasilitas darat, terdapat 5 zona fasilitas darat, yaitu dengan pelelangan ikan, zona pemukiman, zona perkantoran dan sosial, zona perbekalan, bengkel, dan docking serta industri. Selanjutnya ada fasilitas pelabuhan